سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Setelah kita dengarkan bagaimana Rasulullah SAW kemarin sempat digambarkan bagaimana dakwah beliau dihalang-halangi oleh kaum kafir Quraisy dengan berbagai macam siksaan. Lalu masuk ke fase Darul Arqam. Langkah bijaksana yang diambil Rasulullah SAW dalam menghadapi berbagai tekanan itu, beliau melarang orang-orang Muslim menampakkan keislamannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Beliau tidak menemui mereka kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi. Sebab jika sampai diketahui beliau bertemu mereka, tentu orang-orang musyrik berusaha menghalangi usaha beliau untuk mensucikan jiwa orang-orang muslim dan mengajarkan kitabnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan yang menjurus kepada bentrok fisik antara kedua belah pihak. Hal ini benar-benar terjadi tepatnya pada tahun keempat dari nubuwah. Saat itu para sahabat beliau sedang berkumpul di tengah perkampungan dan mendirikan sholat. Sekalipun mereka melakukan secara sembunyi-sembunyi, toh masih diketahui sekelompok orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir ini mencaci maki dan menyerang mereka, hingga Sa'ad bin Abi Waqqas bisa menikam salah seorang kafir hingga darahnya tertumpah. Inilah korban pertama yang terjadi di dalam Islam. Jika bentrok fisik ini terjadinya berulang-ulang dan berlarut-larut, tentu bisa menghancurkan orang-orang muslim sendiri. Maka langkah yang paling bijaksana ialah dengan menyembunyikan keislaman mereka. Maka begitulah para sahabat secara keseluruhan yang menyembunyikan keislamannya, ibadahnya, dakwahnya, serta pertemuannya. Tetapi Rasulullah SAW tetap menampakkan dakwahnya dan ibadah di tengah orang-orang musyrik, dan sama sekali tidak mengurangi aktivitas tersebut. Sekalipun begitu, orang-orang muslim tetap mengadakan pertemuan secara sembunyi-sembunyi demi kemaslahatan diri mereka sendiri dan kepentingan Islam. Tempat tinggal Al-Arqam bin Abil Al-Arqam Al-Makhzumi yang berada di atas bukit Sofa yang terpencil dari penghentian mata-mata Quraisy menjadi markas dakwah beliau dan sekaligus menjadi tempat pertemuan orang-orang muslim semenjak tahun kelima dari nubuwah. Hijrah ke Habasyah yang pertama, berbagai tekanan yang dilancarkan orang-orang Quraisy dilakukan pada pertengahan dan akhir tahun keempat dari nubuwah, terutama diarahkan kepada orang-orang yang lemah. Hari demi hari, bulan demi bulan, tekanan mereka semakin keras hingga pertengahan tahun kelima, sehingga Mekah terasa sempit bagi orang-orang muslim yang lemah. Mereka mulai berpikir untuk mencari jalan keluar dari siksaan yang pedih ini. Dalam kondisi yang sempit dan terjepit, turun surah Al-Kahfi sebagai sanggahan kepada berbagai pertanyaan yang disampaikan orang-orang musyrik kepada Nabi. Surat ini meliputi 3 kisah. Di samping di dalamnya terkandung isyarat yang pas dari Allah terhadap hamba-hamba yang beriman. Kisah pertama adalah Ashabul Kahfi yang diberi petunjuk untuk hijrah dari pusat kekufuran dan permusuhan karena dikhawatirkan mendatangkan cobaan terhadap agama baru dengan memasrahkan diri kepada Allah. Wa idza i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallahi fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabb kalian akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepada kalian dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Kisah kedua adalah tentang Khidir dan Musa
yang memberikan satu pengertian bahwa sebagai faktor bahwa berbagai faktor tidak selamanya bisa berjalan dan berhasil dengan bergantung pada real semata. Tapi permasalahannya bisa berbalik total, tidak seperti yang tampak. Di sini terdapat isyarat yang lembut bahwa usaha meraih orang-orang muslim bisa membalikkan kenyataan secara total, dan orang-orang musyrik yang berbuat semena-mena terhadap orang-orang muslim yang lemah itu balik keadaannya. Yang ketiga adalah tentang Dzulqarnain yang memberikan suatu pengertian bahwa bumi ini adalah milik Allah yang diwasiatkan kepada siapapun yang dikehendaki dari hamba-hambanya, bahwa keberuntungan hanya diperoleh di jalan iman bukan di jalan kekufuran, bahwa dari waktu ke waktu Allah senantiasa akan menurunkan orang yang siap membela dan menyelamatkan orang-orang lemah seperti Ya'juj dan Ma'juj pada zaman itu, bahwa yang layak mewarisi bumi adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian Quran surah Az-Zumar mengisyaratkan hijrah dan mengatakan bahwa bumi Allah itu tidak sempit. Firman-Nya, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala yang tanpa batas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah mendengarkan bagaimana Rasulullah SAW itu umatnya mulai disisihkan. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk satu rumah dakwah, yaitu rumahnya Al-Arqam. Jadi makanya Darul Arqam artinya rumahnya Arqam. Setelah itu adalah hijrah ke Habasyah yang pertama. Sebelum hijrah turun surah Al-Kahfi yang dimana di situ ada 3 kisah penting yang mengajarkan orang-orang muslim pada waktu itu untuk bersabar, untuk bagaimana menjalankan logika berpikirnya bahwa semua yang ada di dunia ini ketika ketentuan Allah itu sudah berlaku maka akan berbalik faktanya. Yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi, yang kedua adalah kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, yang ketiga adalah kisah Dzulqarnain yang telah tercantum di surah Al-Kahfi. Demikian apa yang dapat kita perdengarkan, semoga menjadi manfaat, kesan dan faedah kita dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita duduk dan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.